Sekarang ini Mas, topiknya topiknya itu bagaimana kita mengatasi euforia-euforia atau yang mempengaruhi perjalanan hidup kita itu menjadi seperti saat ini kita menjadi seperti ini gitu. Bagaimana kita menyadari kehidupan kita supaya kita ini bisa memberikan efek kesadaran yang maksimal lah. Walaupun mungkin ya nggak bisa semuanya, tapi paling tidak minimal kita bisa menyadari itu. Yang harus kita supaya kita sadar. Nah, itu mengatasi euforia itu seperti apa? Monggo Mas Doni di benar dipaparkan. Ya, euforia itu sendiri kan harus kita ketahui terbentuk dari apa. Karena euforia itu akan menjadi apa uh, masalah saat kita menghadapi kehidupan. Itu harus kita ketahui kenapa muncul yang namanya euforia dalam pikiran kita, pengetahuan kita. Kan gitu. Nah, munculnya euforia itu terbentuk karena ketidaktahuan diri setiap manusia itu sendiri. Apa yang dia pahami secara pengetahuan. Misalnya gini, saya orang Islam, jenengan orang Islam. Kita paham nggak ilmu-ilmu dalam keislaman yang sesungguhnya? Supaya tidak membentuk euforia. Karena euforia itu alam bayangan. Ya. Kita ditunjukkan dalam bahasa-bahasa, kalimat-kalimat bijak, kalimat sampai penghukuman-penghukuman dalam perkitaban. Tapi karena masih terjebak pada euforia, menghadapi fakta itu kebalikan dari apa yang dia ketahui, malah cara menjalaninya. Kebalikan maksudnya kebalikan. Misalnya gini, kalau tidak masuk ke inti yang sesungguhnya. Jadi asupan manusia awal mengetahui, memahami pengetahuan itu masih di rangkaian pola berpikir. Gitu. Nah, saat pola berpikir ini itu yang menjadi dasaran dia menjalani itu. Disitulah muncul suatu bayangan-bayangan kehidupan yang 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 dikatakan euforia. Kita bisa membiaskan dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya euforia. Ya. Kan gitu. Bayangan. Apapun bentuk pengetahuan yang kita terima, kita harus masuk yang sebenarnya ilmu itu sendiri gitu loh. Supaya tidak membentuk euforia. Itu nanti esensinya pada kita menghikmati hidup ini itu sendiri. Kalau kita kehidupan kita dipengaruhi oleh suatu ilmu, ilmu itu tidak mampu kita pelajari secara dalam, ini akan menjadi masalah. Gitu.
Nah, masalahnya terbentuknya seperti apa? Euforianya bisa macam-macam. Bisa nanti kalau hanya kapasitas apa pengetahuan di pikiran, bisa saya euforiakan dengan bahasa menjual ilmu gitu. Banyak sekali nanti yang terbentuk pada emosional euforia kita. Bentuknya teori-teori, bayangan-bayangan, Iya, teori-teori. betul. Nanti kesadaran itu suatu saat akan muncul. Lah, saat bagaimana munculnya? Saat kita dihantam oleh kehidupan. Ini fakta yang dikatakan ujian dan coba. Nah, kalau kita itu selet kesadaran kita di situ saat dihantam kehidupan yang sesungguhnya, secara realita kita hadapi. Kalau masih nggak benar-benar itu menghikmai kesadaran kita di situ, kita akan kembali ke euforia dengan bentuk pola-pola yang diajarkan dalam pengetahuan itu sendiri. Oh, saya harus gini. Karena ngikuti ini, saya harus itu. Jadi sangat tidak hidup akhirnya kita memahami kenapa saya itu menghadapi ini, menghadapi itu. Selalu mengadopsi kepada sesuatu yang tidak difahami gitu loh. Hanya paham secara tekstual. Pemahaman tekstual ini akan membias menjadi suatu kepentingan-kepentingan, menjadi gelombang-gelombang yang dikatakan euforia itu sendiri. Pada dasarnya orang kalau paham benar tentang pemahaman, pengetahuan itu, kita bicara kalau ke titik-titik pencerahan, ke titik-titik hikmah, ke titik-titik perubahan jiwa, itu pasti tidak berbuat kok. Kalau sadar loh ya. Dia tidak akan berbuat sesuatu yang yang ya, yang nggak benar gitu. Tapi kenapa secara fakta bisa kita lihat kok masih ada ketidakbenaran yang kalau kita pandang secara jabatan sosial dia itu seorang ahli memberikan suatu nilai-nilai. Tapi kalau kita pandang secara keseluruhan, dia tidak sesuai kok dengan apa yang dia paham. Itulah sampai efek euforianya seperti itu. Jadi pikiran memberikan solusi euforia yang lain seolah-olah itu menjadi Iya, solusi gitu ya. munculnya euforia itu hanya di pikiran. Lah, untuk lepas dari euforia yang tidak terbatas, bias-biasnya itu, kita harus masuk ke nilai-nilai yang sesungguhnya pada diri kita. Kehidupan apapun, mau tidak mau, itu selalu membentuk suatu gambaran yang teradopsi pada pikiran kita. Kalau kita digambarkan sesuatu yang nggak enak, mau tidak mau akan mempengaruhi emosional kita. Yang enak pun juga mempengaruhi emosional kita. Faktanya, kalau kita hitung variabel kehidupan kita dalam satu hari aja, kita menemukan hal yang mengenakan, sama menemukan hal yang tidak mengenakan. Variabelnya banyak mana? Banyak yang tidak mengenakan. Ya. Terus terang aja, kenyataannya gitu. Nah,
Kenapa kok terjadi itu? Gitu loh, Pak. Dan ini insya Allah seluruh manusia mengalami hal yang sama. Bahwa variabel hari per hari itu lebih banyak yang tidak mengenakan yang diterima daripada yang mengenakan. Lah enak nggak enak ini cara pandang di sisi mana pada diri manusia itu. Otomatis apa yang kita lihat itu masuknya di pikiran. Lah pikiran ini, kalau kita bicara tentang setan, hawa nafsu, egoistik, ya di sini posisinya semua. Di pikiran itu sendiri. Lah yang jadi masalah kalau pikiran ini carut marut bercampur dengan berbagai macam kehidupan. Gitu. Ada kehidupan yang mengajarkan ini, mengajarkan itu, baik, buruk, dan sebagainya. Semua di pikiran. Lah, jadi suatu getaran kita setelah pikiran masuk ke batin. Gitu lah. Lah kesadaran itu menyadari supaya yang masuk ke batin itu nilai-nilai yang lebih baik supaya kita hidup juga lebih baik, memahami hidup juga lebih baik. Dari berbagai macam apa yang kita jalani. Jadi harus kita ketahui apapun bentuk verbalitas selama kita tidak menjadi penyaksi dalam ilmu itu akan membentuk euforia pada diri kita. Apapun Penyaksi ilmunya. itu apapun. Karena kita membaca atau mendengar. Udah itu kebetulan saat kita mendengar atau membaca, emosional kita connect dalam kondisi apa yang kita baca. Otomatis. Lah, emosional itu di pikiran. Lah, di situ yang seakan-akan oh ini benar. Padahal kita belum menjadi pelaku itu. Bagaimana kita mengatakan ini benar dan salah? Wong cuman di pikiran. Tapi kalau tadi kita sudah menjadi saksi, saya dihajar oleh hidup. Berhadapan langsung oleh ujian yang berat. Itulah titik kesadaran dari semua euforia nanti. Menghikmati apa yang terjadi. Bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan kita akan kembali ke euforia. Masuk ke dalaman. Kalau ini dikatakan penderitaan, masukin penderitaan. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kamu. Dan itu sesuatu yang pasti baik. Pasti indah. Pasti membahagiakan. Jangan dikembalikan lagi ke pikiran. Aduh, saya kok menderita. Ini ada apa saya? Ini pikiran. Perbandingan membanding-bandingkan apa yang kita hadapi itu adalah perilaku pikiran. Nah, bagaimana kita itu berusaha, berjuang supaya kita tidak tertipu oleh pikiran kita sendiri. Nah, di situ yang dikatakan kesadaran. Karena kita juga sadar bahwa pikiran saya itu penipu.
Makanya dikatakan jihad fisabilillah itu hanya perang dengan perang dirimu sendiri. Siapa musuhmu? Itu hawa nafsu. Hawa nafsu di mana posisinya? Di egoistik diri. Egoistik diri di mana? Di pikiran. Pikiran kenapa kok jadi egoistik? Karena dipengaruhi. Oleh apa? Berbagai macam pola kehidupan. Nah, ini harus kita sadari semua variabel. Kalau kita bicara ilmu memahami hidup. Tapi kalau kita sudah jadi penyaksi dalam kehidupan, apa yang kita hadapi, realita apa yang kita hadapi, disitulah sebenarnya titik yang paling indah kita masukin. Tanpa daya upaya, itu yang dikatakan ikhlas, rela. Kita masuk udah. Tanpa kita pikirkan kenapa gini, kenapa gitu. Apakah nanti kalau kita pikirkan kenapa begini, kenapa begitu, itulah ruang segar euforia itu membentuk. Karena pembentukan euforia itu selalu muncul itu dengan cepat sekali ya. Persekian detik begitu kita seolah-olah mencari solusi, itu dengan persekian detik itu muncul lagi euforia yang baru lagi, muncul lagi euforia. Oh iya. Jadi setiap titik penciptaan, kita bicara sedikit gaya tok ya, penciptaan. Yang namanya verbalitas titik, satu titik, itu akan membentuk garis yang namanya euforia. Karena pembentukan garis itu adalah hubungan titik per titik. Ini yang namanya bias. Dan titik per titik ada kolerasi pada sesuatu pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Ini yang menjadi biasan euforia yang semakin luar biasa. Makanya kita jangan heran kalau orang itu tidak mampu jujur pada dirinya sendiri. Karena ditipu oleh euforia pikirannya sendiri. Hidup dengan pura-pura. Pura-pura, segalanya kepura-pura. Nah ini bahayanya euforia. Bahayanya apa? Pengaruh-pengaruh. Jadi apapun bentuk yang kita terima, itu dalami, masukin samudranya, kedalamannya apapun bentuknya. Setelah kamu memasukin, disitulah pembebasan dirimu akan terbentuk. Kalau hanya di permukaan, ya membentuk euforia. Ibarat itu kita melihat apa namanya pelangi gitu. Pelangi ini kan bayangan dari dua interaksi alam. Ada hujan, ada matahari kan gitu. Euforianya itu pelangi itu. Kita nggak tahu, oh terbentuknya pelangi karena ada hujan, karena ada sinar matahari. Kita nggak tahu fakta yang sebenarnya. Dan kita tertipu pada pelangi itu. Memang indah. Ya itu, efek euforianya itu. Berapa warna itu euforia yang membentuk. Nah, untuk memasuki kedalaman dari euforia itu gimana, Mas?
Makanya kalau kita kembali pada diri kita, kita sadar hari detik per detik pada diri kita, tentang masalah yang kita hadapi, tentang kebahagiaan yang kita hadapi. Setiap apa yang terbentuk pada diri kita itu resapi benar. Kalau kita sudah meresapi bahagia, kenapa sih saya bahagia? Apa karena saya ini dipengaruhi suatu objek menjadi bahagia? Padahal objek ini euforia. Padahal objek ini fata morgana. Kenapa saya bersedih? Kenapa dipengaruhi objek ini? Objek ini juga yang bikin kita sedih itu ya karena juga euforia. Karena bentuk objek-objek yang tidak mengenakan. Nah ini kita masukin semua kondisi-kondisi. Jangan memasukin yang di luar diri kita. Kita susah menghadapi kesusahan, terkoneksinya pada Tuhan. Misalnya. Dan kebanyakan orangnya seakan-akan semua itu Tuhan. Tapi nggak fair bahwa masalah kita juga karena Tuhan. Dengan adanya ujian dan cobaan. Apakah Tuhan sejahat itu? Terus untuk apa kita diciptakan kalau hanya untuk dihajar sama ujian dan cobaan? Apa seperti itu? Ternyata efek-efek dari ilmu yang katanya punya nilai-nilai menuju Tuhan itu juga harus ada paradok-paradok yang harus kita paham. Supaya tidak menjadi pembiasan-pembiasan, euforia. Tertutupilah nilai-nilai yang sesungguhnya. Makanya kalau di perkitaban ini selalu memakai analog sosok ya. Kalau nilai-nilai yang baik-baik, sosoknya Tuhan. Kalau yang jelek-jelek, iblis atau setan. Nanti saat kita menghadapi yang nggak mengenakan, dikatakan ini perilakunya iblis. Saat mengenakan, alhamdulillah diberikan Allah berkah. Terifuria lagi bentuknya. Jadi sosok yang tidak kita ketahui yang kita salahkan. Akhirnya jauh dari diri kita sendiri. Padahal sosoknya semua ada. Kalau kita bicara sosok itu pada diri kita. Bentuknya apa? Emosional euforia. Kan itu. Benar. Harus kita paham. Jadi kembali lagi, harus sadar lagi itu di situ. Iya, sadar itu mengetahui apa yang kita paham. Apa kita benar-benar paham? Apakah hanya di permukaan yang namanya tekstual itu? Apakah sudah tersurat, tersirat yang kita paham? Terus berhubungan dengan kehidupan, fakta. Apakah sudah kasunyatan kita menjadi penyaksi-penyaksi? Kalau kita bicara kitab teori, itu apakah kita sudah masuk ke dalam kitab itu sendiri? Karena setiap asupan yang kita terima, mau tidak mau selalu membias. Makanya kalau kita bicara memahami sesuatu akan muncul yang namanya tafsir. Lah tafsir itu adalah biasan yang berbentuk. Bentuk tafsir itu esensinya adalah euforia. Dan semua manusia punya tafsirnya sendiri-sendiri. Kebetulan kita orang biasa aja. Begitu kita bikin tafsir nggak ada yang dengarkan. Tapi esensinya kita itu punya tafsir kehidupan itu sendiri. Lah tafsir itulah euforia gitu. Lah bagaimana kita hidup tidak dipenjarakan oleh euforia, tidak dipenjarakan oleh tafsir-tafsir. Kita harus kembali lagi
tadi kalau kita bicara tentang spiritual diri, kita kembali masuk ke kedalaman diri kita sendiri. Jadikan dirimu itu menjadi dirimu yang sesungguhnya. Setiap paradok-paradok yang kita terima, apapun itu apapun itu harus kita pahami. Kenapa muncul paradok? Karena kemunculan ini tidak lepas dari daya cipta pikiran manusia. Saya mempercayai tempat untuk minum ini namanya gelas. Dan semua manusia itu mengakui ini gelas. Apakah seperti itu kebenaran? Sementara kalau kita di apa di analog apa namanya bahasa-bahasa yang lain belum tentu ini namanya gelas gitu. Bisa punya nama lain. Lah kesepakatan ini belum tentu suatu esensi kebenaran. Nah ini yang membentuk pengaruh-pengaruh yang kita lihat seakan-akan itu benar karena semua manusia terpengaruhi dengan satu titik yang akhirnya jadi kesepakatan. Dan cilakanya kesepakatan itu masing-masing membias jadi tafsir-tafsir euforia. Saya bisa aja mengakui nama satu karena komunal itu mengakui hal yang sama. Tapi secara esensi saya punya tafsir sendiri tentang suatu titik kesepakatan. Dan saya percaya bahwa semua manusia membentuk semacam. Dia punya tafsir-tafsir sendiri. Tapi kita harus paham bahwa tafsir itu adalah perilaku euforia yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita bicara tentang euforia, itu esensinya adalah pikiran. Esensinya adalah ingatan. Esensinya adalah memori pikiran itu sendiri. Dari pengaruh-pengaruh kehidupan. Makanya kehidupan menjadi seragam gitu. Penseragaman ini belum tentu itu hal yang benar. Gitu. Pasti ada paradok dalam kehidupan. Kalau kita memandangnya sesungguhnya. Hidup itu tidak statis gitu masalahnya. Statis itu identik dengan penyeragaman. Nah, luar biasa setiap titik yang kita ketahui itu selalu membias. Sementara pikiran kita penuh dengan titik-titik yang setiap titik itu membias. Menjadi suatu tafsir-tafsir euforia. Nah, karena tafsir itu adalah prasangka, perakiraan. tidak yang sesungguhnya. Kehidupan itu selalu memberikan contoh seperti itu. Misalnya gini, saat saya perjalanan mau ke tempat jenengan, itu kita sadar nggak di situ akan muncul euforia? Ya, pasti. Minimal gini, aduh, nanti aku kalau di perjalanan pas perutku kembung, ya,
Ini prasangka, bentuknya tafsir, mentafsirkan suatu perjalanan. Padahal perjalanan belum dilakukan. Akhirnya beli obat perut. Apa namanya? Nanti kalau di perjalanan pas ada masalah ini. Selalu bias euforia itu seperti itu. Lah, dan euforia selalu mengerucut pada kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau nanti saya pas sakit perut, pas ban saya meledos, pas ini. Akhirnya belum berangkat udah apa ter ter tereuforia oleh akomodasi dulu. Ternyata sampai tempat sampean nggak ada apa-apa. Itu gerakan euforia seperti itu. Gerakan kekhawatiran aja nanti mengarah. Seolah siap, persiapan, tapi Seolah-olah, karena kehidupan menyontohkan seperti itu. Oke Mas.